Selamat siang Pak Sutrisno. Boniken, silakan duduk, silakan duduk. Iya. Apa kabar Pak? Kabar baik, Ibu. Iya. Nggak biasa datang ke sini, ada apa? Jadi saya Ya. ini agak apa namanya ini, agak terkejut saya ini. Lagi sibuk Pak? Enggak kan? Ya sibuk sih enggak, Ibu. Iya. Masih ada waktu nanti. Iya, akan saya ulangkan waktunya ini. Apa kabar istri di rumah? Alhamdulillah sih sehat-sehat, anak-anak sehat semua. Jadi gini Pak, saya ini mau melakukan apa ya, supervisi terhadap Bapak. Iya. Karena Bapak mau melakukan coaching Pak ya. Iya. Jadi sebelumnya saya ini ada sedikit apa Pak ya, sedikit pertanyaan lah. Iya. Kira-kira Pak ya, setelah nanti Bapak melakukan proses coaching itu, kira-kira Bapak itu menginginkan saya untuk mengembangkan kompetensi yang bagian mana Pak? Kan ada 3 kompetensi tuh. Iya. Ada yang membuat pertanyaan berbobot, Iya. kemudian ada yang kehadiran penuh, Iya. sama satu lagi itu, apa Pak ya? Lupa saya. Pertanyaan berbobot, Pertanyaan berbobot, kehadiran penuh. mendengarkan. Oh ya, mendengarkan aktif. Iya. Saya sampai Iya. lupa Pak. Iya. Jadi kira-kira kompetensi mana Pak yang kira-kira Bapak pengen saya bantu gitu dalam hal coaching ini? Iya, kira-kira yang ingin dibantu oleh Bu Niken berkaitan dengan kompetensi coaching ini, saya itu akan Bu, yang belum maksimal itu adalah menggali pertanyaan yang berbobot. Itu pengen saya tingkatkan kompetensi itu. Iya, jadi dari 3 itu yang merasa Bapak lemah itu menggali pertanyaan berbobot. Iya. Ya Pak ya, memang sih ya, kadang-kadang kita ini tidak menemukan pertanyaan mana yang cocok agar si coach itu bisa menemukan solusi Pak ya. Kemudian kira-kira bagian mana Pak yang Bapak ingin saya mengamati, itu bagian apa saja, bagian mana itu? Ya, dari kompetensi yang pengen apa tadi? Iya, pertanyaan berbobot tadi. Pengen Ibu nanti amati itu pada saat terjadi percakapan di mana saya akan menggali uji itu bagaimana nanti pertanyaan saya itu apakah betul-betul bisa menghadirkan si coach itu nanti bisa memberdayakan si coach itu bisa memberdayakan coachnya itu dengan pertanyaan yang seperti apa, itu tolong nanti diamati dengan baik-baik. Nah, kenapa Bapak merasa seperti itu? Kira-kira sekarang Bapak itu merasa berada di level mana Pak untuk menemukan pertanyaan berbobot itu? Kira-kira dari 1 sampai 10 itu Bapak berada di level mana? Nah, kalau Ibu tanya-tanya itu di level berapa berkaitan dengan pertanyaan itu, saya kira-kira sekarang ini mohon maaf Bu, masih rendah. Saya itu kira masih di angka 5 kalau pertanyaan berbobot, karena apa? Yang sering saya coba itu saya nggak bisa menemukan ini kompetensinya itu nggak ketemu yang mau ditingkatkan dari coachingnya itu. Jadi kalau nanti itu ditingkatkan, kita baru tingkatkan Bu ya. Baik. Karena pada akhirnya kalau kita tidak bisa menemukan pertanyaan berbobot, kita tidak bisa menggali solusi Pak ya dari coach Pak ya. Baiklah. Terus kemudian kira-kira harapan Bapak apa Pak setelah saya melakukan observasi ini? Apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita ini Pak? Ya, harapan saya dari tahun ini tentu akan nanti menjadi percaya diri Bu, bisa memberikan coaching, bisa menemukan mengangkat kompetensi si coaching itu bisa meningkat dengan kemampuan saya bisa bertanya dengan itu. Pada akhirnya kan saya akan merasa senang. Jadi harapan saya itu Bu, dari hasil observasi itu nanti saya menjadi percaya diri untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu. Pada akhirnya nanti kan kalau seorang guru sudah percaya diri, sekolah menjadi bagus, akhirnya terbentuk Pak ya budaya-budaya positif gitu ya dalam sekolah kita. Oke, sudah ada Pak yang mau di ini sebagai coachingnya sudah ada Pak? Ada kemarin itu yang Pak Murata itu kemarin yang akhirnya saya coba untuk coaching. Beliau itu kelihatannya kemarin resah-resah gitu. Oh gitu, Bapak sudah mengamati sebelumnya ya? Saya panggil sebentar. Oh ya silakan Pak, silakan. Ya Pak Murata, silakan Pak Murata, ini sudah ada Bu Niken. Minum Pak ya? Iya, saya sambil diminum Bu. Iya. Sambil lupa. Selamat siang Pak Krisno. Iya, selamat siang Pak Murata. Pak Murata, apa kabar Pak? Sehat Bu? Iya, sehat Pak. Jadi
Coach Pak Coach, ya, ya. karena saya sedang mengobservasi Pak Sutrisno sebagai coach. Jadi nanti Bapak di sini sebagai coach, nanti minta waktunya Pak beberapa saat untuk diwawancarai atau di ngobrol lah Pak dengan Pak Sutrisno. Nanti tenang saja, semuanya nanti percakapan kita ini hanya untuk apa Pak ya, sebagai referensi saja. Jadi tidak akan mempengaruhi apa ya, istilahnya mempengaruhi pekerjaan Bapak sebagai guru gitu Pak. Nah, silakan Pak Sutrisno. Ya, Pak, jadi ini catatan saya ini coaching ya. Coaching itu ada tahapannya Pak ya, nanti mengalir saja, nggak usah takut dengan saya nanti, dan coba seperti yang sudah disampaikan sedikit tadi itu akan terjaga rahasianya. Yang penting nanti kita bisa mencapai tujuan bersama, pembelajaran di kelas kita bisa lebih baik Pak. Baik Pak, yang pertama kita mulai saja Pak coaching kita. Jangan saya mulai dengan apa Pak rencana pertemuan ini apa kira-kira Pak? Gini Pak, nah, saya ingin dalam proses pembelajaran anak-anak ini fokus Pak. Fokus Iya, fokus dan disiplin lah. fokus dan disiplin ya. Jadi Bapak menginginkan anak-anak ini fokus dan disiplin ya Pak dalam pembelajaran. Apa tujuan dari pertemuan ini Pak? Selain itu Pak? Ya, tujuannya anak-anak ini ya ketika guru menjelaskan dia tingkat konsentrasinya, fokusnya itu baik Pak. Fokusnya Dia baik. menambah. Iya. 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 Supaya tidak menambah dan disiplin itu Pak ya. Nah, ukuran kalau boleh saya tanyakan Pak, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Apa ukurannya Pak? Ya, Berkaitan dengan tadi itu fokus dan disiplin itu keberhasilannya nanti bagaimana Pak? ya nanti kalau anak kita ini sudah fokus, nanti hasil ulangannya mungkin, Iya. hasil karakternya mungkin Pak Oh iya benar. lebih baik Pak, Lebih lebih baik. lebih baik lah. Jadi kalau fokus dan disiplin nanti karakter dan nilai-nilainya akan lebih baik. Itu yang kira-kira yang pengen diraih Bapak dalam pertemuan ini Pak ya. Oke Pak. Sekarang kita coba untuk menggali Pak, mulai itu Pak. Kesempatan apa yang Bapak Gurata miliki sekarang ini berkaitan dengan untuk fokus dan disiplin tadi itu? Kesempatannya apa Pak? Ya, Ada permasalahan apa di sana tadi itu Pak? Yang begini Pak, kadang ketika Bapak Ibu guru mengajar, saya mengajar, iya. itu anak-anak itu sering di dalam kelasnya itu kadang main HP Pak. Oh, sembunyi-sembunyi. Iya, baik. iya, jadi mungkin akibat itu mereka ketika saya bilang ada fokus. Betul. Dan itu berarti nggak fokus sama nggak disiplin. Iya. Karena kan tidak diperbolehkan ya di sekolah ini. Ya baik Pak. Itu Pak, kalau dinilai Pak kemampuan Bapak Ibu Pak Gurata itu sekarang dari level 1 sampai 10 sudah sampai mana Bapak pencapaian tujuan apa berkaitan dengan mendisiplinkan dan membuat anak fokus itu ada di level berapa Pak? Masih rendah Pak, 6 Pak. 6 ya, lumayan tinggi. Jadi nanti kita tinggal meningkatkan saja Pak ya. Jadi kemampuan Bapak untuk bisa mendisiplinkan siswa dan memfokuskan siswa pada pembelajaran itu sekarang ada di level 6 itu kalau ada di skala 1 sampai 10. Baik Pak, saya bisa memahaminya. Nah, kira-kira kekuatannya apa Pak untuk bisa mencapai nanti yang Bapak Ada kesepakatan, mungkin ada kesepakatan, ada regulasi, ada aturan antara guru dan murid mungkin ketika pembelajaran. Kira-kira ada peluang atau kemungkinan apa Pak yang bisa Bapak ambil dari tadi itu untuk bisa mencapai itu? Peluangnya apa atau kemungkinannya? Kemungkinannya yang apa ya? Kan lebih berhasil Pak ya saya dengan Ya hasil tadi hasil ulangan mereka mungkin ya di atas KKM lah Pak. dia bisa kayak gitu ya Pak. Dan mungkin karakter juga sih Pak, mungkin lebih menghargai Iya. mungkin.
kira-kira ketika nanti itu dikatakan apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ya Bapak ketika mau meningkatkan tadi fokus dan disiplin itu, yang hambatan atau gangguannya apa Pak? Mungkin hambatan gangguannya dari teman-teman guru mungkin Pak. Yang dia ada guru yang Membolehkan membolehkan, ada yang tidak, jadi harus itu mungkin Pak. Ya, cuman itu yang serba salah, yang tidak kita pengen di lain pihak memang ada guru itu yang kadang-kadang. Nah, kira-kira apa Pak solusinya ketika ada guru yang mengizinkan tadi itu penggunaan handphone dan tidak fokus itu? Harus ada kesepakatan mungkin Pak, kesepakatan dengan anak-anak, atau ada jadwal ya, kira-kira jadwal atau aturan yang memperbolehkan siswa membawa handphone ke sekolah. Baik. Jadi rencananya apa Pak? Ketika tadi ada jadwal itu, rencana Pak Gurata untuk bisa mencapai tujuan tadi itu, ketika mau mencapai itu, rencananya bagaimana? Mungkin saya menghadap kepala sekolah Pak. Yang ada kepala sekolah terlebih dahulu ya. Lalu mungkin setelah sekolah nanti kepala sekolah membuat aturan dan regulasi. Mungkin rapat juga Pak, rapat juga bahwa biar anak-anak juga tahu kapan menggunakan HP, kapan tidak. Dari yang ketika mau menghadap kepala sekolah dan rapat itu, yang akan menjadi prioritas utamanya yang mana Pak? Yang paling penting, yang paling awal itu yang mana Pak? Mungkin dengan teman-teman guru lah. Teman-teman guru ya, yang Biar supaya sepakat bahwasanya nanti dalam guru mengajar, guru menyampaikan bahwasanya HP disimpan gitu. Strateginya atau caranya bagaimana Pak itu nanti untuk tadi ya berkaitan dengan kawan-kawan guru itu membuat kesepakatan itu, caranya gimana Pak nanti? Mungkin saya Kan banyak ya di sini kan berapa 60 guru Pak ya. Nah itu gimana strateginya Pak? mungkin dalam rapat akan saya sampaikan gitu. Dalam rapat mungkin. Oh, dalam rapat. Biar langsung. Ya. Rapat. Oh baik. Kalau satu-satu kan Pak mungkin butuh waktu lama. Ya, kalau dalam rapat kira-kira jangka waktunya berapa lama Pak di rapat itu? Mungkin minggu-minggu ada rapat bulanan Pak. Oh sudah ada rapat bulanan ya. Nah, cukup. Baik kalau baik gitu Pak. Ukuran keberhasilannya Pak ketika nanti Bapak mengajak itu di dalam rapat itu, ukuran keberhasilannya bagaimana dari 60 guru itu? 9 mungkin Pak. Bukan, yang kan dari 60 guru. Oh iya. Nah, yang mau komitmen itu nanti yang Bapak harapkan berapa? Dari 60 guru mungkin 40 guru mungkin bisa Pak. 40 guru. Ya. Baik, ya cukup optimis ya Bapak ini ya. Alhamdulillah itu saya cukup senang Pak. Dari 60 40 udah lumayan banyak Pak. Nanti ya apalagi kan di sini hanya berapa kelas? Di 29 kelas Pak. Nah, berarti 40 berarti insya Allah udah ini aman begitu. Cara mengantisipasi gangguannya Pak nanti apa Pak? Tadi ada hambatannya tadi ya. Nah mengantisipasinya bagaimana ketika ada ini nanti ketika di rapat itu enggak yang dua Mungkin yang guru-guru yang belum mungkin. iya. Ya saya tetap semangat Pak, walaupun teman-teman ada sebagian yang tidak mungkin. Ya, nanti mungkin yang belum bisa melakukan pendekatan mungkin supaya ya, teman-teman juga satu visi dengan sekolah. Baik, jadi Bapak udah matang mempersiapkannya ya, dari merencanakan ini sampai hambatan-hambatannya sudah dan solusinya sudah Bapak rencanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab Bapak ini, komitmen apa yang Bapak terhadap rencana aksi ini bisa menguatkan rencana ini? Saya harus melapor ke kepala sekolah dulu Pak. Lalu kepala sekolah enggak, maksud saya itu janji apa terhadap diri Bapak itu Ya, mau melaksanakan saya itu sih ketika rapat tadi ketika rapat tadi kan Bapak mau menyampaikan itu, nah itu komitmennya bagaimana nanti Bapak? komitmen saya dari saya dulu Pak, saya harus menjadi teladan. Menjadi teladan. Ketika yang mengajar saya tidak menggunakan teknologi. Ya, baik. Ya. Lalu ya ketika rapat dengan teman-teman saya tidak menggunakan teknologi. Ya. Mungkin itu komitmen saya Pak. Nah, baik. Betul Pak, jadi cukup senang Pak, jadi dari Bapak terlebih dahulu ya. Ya, setelah saya Bapak dulu. sudah bisa memberikan contoh, maka tentunya nanti Bapak kan
percaya diri ketika di rapat menyampaikan itu kepada. Nah itu. Berikutnya Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk dalam hal komitmen Bapak ini yang bisa diajak? Mungkin juga kepala sekolah Pak ya. Kepala sekolah, Siswa mungkin juga bisa Pak. siswa juga bisa. Oke baik Pak. Jadi setelah ini Pak, saya sudah cukup senang dari sudah ada permasalahan, sudah ketemu dan Bapak sudah ternyata Bapak sudah tahu juga cara menyelesaikan permasalahan Bapak alami sendiri. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut sesi coaching ini Pak? Kira-kira apa Pak nanti? Ya, saya akan menambah lagi Pak. Tidak lanjutnya mungkin menyampaikan ke teman-teman. Baik Pak, ya, terima kasih Pak. Ini kita sudah di akhir sesi. Terima kasih sudah mengganggu kesibukan Pak Purata ini dan apabila nanti ada solusinya dan Pak sendiri Bapak sudah bisa. Pak, saya terima kasih Pak. Saya dari teman kita ini, percakapan kita ini, saya mendapat solusi walaupun ternyata solusi itu ada dari saya Pak. Nah inilah yang luar biasanya dari Pak Purata ini, selalu merendah kalau dapat Pak ini. Itu Pak ya. Kalau Bapak ada kesibukan, tidak apa-apa, saya sudah cukup Pak. Oh ya Pak, saya tinggal Pak ya. Nanti saya mengajar dulu ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Purata. Ya. Terima kasih Pak Purata. Baik, luar biasa sekali Pak Sutrisno ya. Bapak sudah luar biasa, kehadiran penuh sudah saya lihat. Baik, tapi memang mungkin benar bahwa seperti yang Bapak lihat, Bapak bilang tadi di awal, kehadiran penuh baru 5 Pak ya? Iya. Nah, baru di level 5. Iya. Nah, untuk setelah Bapak melakukan sesi coaching tadi, kira-kira performa Bapak dalam menggali pertanyaan berbobot sudah bertambah? Ini dari latihan ini tadi itu, dari coaching ini Bu ya, sudah naik ini, walaupun naiknya 2-3 itu levelnya ya kalau saya lihat itu. Berarti sudah di level 8 Pak ya? Iya, di level 8. Iya benar. Saya lihat Bapak sudah menggali pertanyaan sudah luar biasa, tapi dari yang tadi 5 sudah menjadi 8. Nah, kira-kira apa yang membuat Bapak bisa menilai Bapak sekarang berada di level 8? Nah, di level 8 ini ada yang meningkat kemampuan untuk menanyakan yang berbobot sama mendengar dengan penuh. Itu ada peningkatannya. Memang karena harus sering dilatih dengan kita mendengarkan dari coaching itu. Kalau kita udah hadir penuh, nggak memikirkan permasalahan yang ada di rumah, nggak memikirkan koreksian yang ada di sekolah, waktu baca dari sekolah itu, kalau kita betul-betul hadir penuh, maka yang berikutnya memang muncul tadi itu Bu. Akhirnya muncul pertanyaan kalau kita sudah mendengar hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, maka pertanyaannya agak meningkat juga. Betul. Memang saya lihat Bapak sudah luar biasa. Akhirnya Pak Purata tadi yang sebagai coach bisa menemukan solusi-solusi yang memang berasal dari dirinya sendiri ya Pak ya. Nah, boleh tidak Pak saya menyampaikan pengamatan saya? Bu silakan Bu, ini yang justru saya tunggu-tunggu seperti yang tadi sudah saya minta untuk diamati dan ditingkatkan di bagian mana. Jadi tadi sih sudah luar biasa Pak. Cuman mungkin kalau hasil pengamatan saya sih sepertinya Bapak harus ini ya Pak ya, menyederhanakan pertanyaan untuk coachingnya. Jadi agar coachingnya tidak langsung apa Pak ya, tidak kayak bingung gitu. Jadi Bapak kan harus mengulang lagi pertanyaannya gitu. Jadi untuk coachingnya mungkin hanya pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu. Gitu. Jadi itu pengamatan saya Pak. Tapi pada keseluruhan sudah luar biasa, sudah baik sekali Pak. Kemudian kira-kira gimana pendapat Bapak setelah mendengarkan pendapat saya tadi Pak? Ya tentu saya lega Bu ya, kalau ternyata memang benar apa yang saya rasakan tadi itu dengan hasil pengamatan itu kan ternyata mirip-mirip. Kalau ada teman-teman baru ternyata yang kurang itu saya lega dan disinilah letaknya saya harus lebih banyak belajar lagi Bu. Itu kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Iya,
menemukan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing Pak ya. Kemudian kira-kira Pak, setelah kita diskusi seperti ini, Bapak sudah menemukan kelemahan, kelebihan, kira-kira bagian atau area mana Pak dari kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan lagi Pak? Iya, yang ingin saya tingkatkan lagi itu adalah ini tadi membuat pertanyaan yang betul-betul bisa menemukan Solusi ya. Iya. Dari coachingnya itu Iya. kompetensinya betul-betul muncul, mengangkat, memberdayakan Iya. coachingnya itu yang ingin saya. Iya, oke. Baiklah Pak, mohon izin pengamatan saya kali ini saya catat di form supervisi akademik Pak ya. Iya, Saya apa ya? mohon izin agar kita tahu peningkatan kita Pak, peningkatan Bapak, peningkatan saya, peningkatan teman-teman guru yang lain di supervisi. Jadi setiap tahun bisa kita lihat apakah kita meningkat atau kita malah mengalami penurunan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian terakhir Pak, apa yang Bapak dapat dari kegiatan supervisi ini? Dari kegiatan supervisi ini Bu ya, jadi saya pertama lega karena yang menjadi kegelisahan saya kan benar, dan akhirnya saya juga mempunyai apalagi masukan-masukan itu, dan masukan dari Ibu itu kan nanti akan betul-betul saya akan gunakan sebaik-baiknya. Ya. Selain lega, dan saya juga senang Bu seperti ini, dan pada akhirnya nanti akan komitmen saya akan tumbuh untuk bagaimana melakukan coaching yang bisa memberdayakan kompetensi baik profesional maupun personal teman-teman guru itu. Baik sekali Pak ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa Pak ya, menjadi guru-guru yang lebih profesional lagi, menjadi guru-guru yang bisa memberikan contoh baik. Akhirnya akan tercipta sekolah yang seperti apa yang kita bayangkan gitu Pak. Baiklah Pak, terima kasih sudah hadir, sudah bersedia saya supervisi. Terima kasih. Saya mohon izin Pak ya, karena mungkin Bapak sibuk, saya juga ada masih pertemuan dengan guru yang lain Pak. Baik, ya Bu, terima kasih. Jangan lupa diminum dulu. Oh iya, saya bawa aja Pak ya. Iya, Terima kasih Pak Terima Sutrisno. kasih ya, selamat siang Ibu.